Solo, beliau ini asli Solo tahun 72, lulus dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Solo tahun 95, dan sejak itu banyak aktivitas kebudayaan yang beliau lakoni, mulai dari mendirikan teater di kampus, begitu, teater Ruang Solo, lalu juga bekerja sama dengan maestro tari Sardono W. Kusumo, dan terlibat setidaknya 5 tahun di produksi-produksi pementasan yang dipentaskan di kota-kota penting di dalam dan luar negeri. Tahun 96, beliau mendirikan dan memimpin Mataya Art and Heritage yang secara aktif menggelar festival kesenian yang punya cakupan nasional dan internasional. Antara lain, Temu Koreografer Wanita, Solo Dance Festival, Festival Penata Tari Muda, Festival Seni Pasar Tradisional Kumandang, Festival Seni Candi Suku, Festival Wayang Indonesia, Festival Sriwedari Bengawan Solo, Festival Sriwedari, Bengawan Solo Festival, Festival Bon Raja, Solo Batik Karnival, dan banyak sekali ini, Mas Heru ini. Kalau saya sebut semua ini nggak cukup ini nanti. Dan 20 tahun terakhir, Mas Heru juga menggelar workshop dan pertunjukan kesenian di beberapa negara, di antara lain di Jepang, Singapura, China, Belanda, Prancis, Amerika, Jerman, India, Thailand, Polandia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Dan tahun 2016 ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjadi program dan art director Perguruan Nusantara Berdendang untuk memperingati 80 tahun Sumpah Pemuda di Istana Negara. Wow. Tahun 2017 sampai sekarang, beliau merintis dan menciptakan sister festival antara Festival Payung Indonesia dan Bo Sang Umbrella Festival di Chiang Mai, Thailand. Dan tahun 2020 ini menjadi Direktur Program Cultural Exchange Festival Payung Indonesia dan Bo Sang Umbrella Festival Thailand. Dan 2019 ditunjuk Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menjadi kurator untuk Calendar of Event Wonderful Indonesia. Dan juga menjadi konsultan sekaligus konseptor, art director untuk program otonomi daerah dan seterusnya. Saya kira berdasarkan pengalaman beliau yang kaya, yang panjang, kita mendapatkan seorang tokoh yang luar biasa. Saya juga secara diam-diam ini belajar banyak ke Mas Heru ini, karena mau belajar langsung itu nggak berani saya. Karena pengalaman saya di dunia berkesenian dan berkebudayaan itu relatif lebih sedikit. Barangkali itu perkenalan kita dengan Mas Heru Mataya. Nah, sebelum nanti Mas Heru menyampaikan pikiran-pikiran, saran, urun rembuk dalam rangka kita memperkaya dan merawat Indonesia, ada satu video nanti, silakan Mas Heru komando sendiri sebelum nanti Mas Heru bicara begitu ya. Saya persilakan Mas Heru. Oh, video bisa diputar dari sana, Mas? Oh, bisa. Maksudnya silakan Mas Heru ini. Ya, mungkin bisa diputar dulu, atau nanti itu sebagai awalan nanti kita bisa ngobrol. Minta tolong Mas admin diputar dulu video yang beliau kirimkan. Sudah? Videonya nampil ya? Kalau di layar saya kok nggak bergerak ya? Ya, nggak bergerak itu, Mas. Oh. Nggak kelihatan tuh nggak bergerak. Iya. Coba
kita ulang lagi coba Mas Admin. Ya. Di layar saya juga nggak bergerak. Minta tolong ya, diulangi lagi coba. Nah. Oh, ini menarik nih. Ini bisa dilihat. Gimana? Kelihatan videonya? Nggak kelihatan Mas. Nggak kelihatan juga ya? Waduh, saya juga ini. Mas Admin kenapa nih, Mas Dida? Bang, nggak tahu itu Pak, tapi sudah nih dari via dia harusnya sih muncul ya. Iya. Tapi dari Zoom sih sudah. Begitu ya? Kok di Iya, kita nggak muncul ya? Gimana ya? Coba bisa sekali lagi nggak? Sekali lagi nggak? Kalau nggak ya nanti coba saling dicek dulu seperti apa nanti. Udah muncul ya. Kalau dari sini sudah. Oh. Wah. Muncul nggak layarnya? Nggak muncul ya? Enggak. Jalan tapi nggak muncul. Waduh. Muncul juga nih Mas Dita. Ada di YouTube. Kalau misalnya via YouTube lebih gampang. Oh begitu. Videonya ada di YouTube nggak? Oke. Mas Heru. Ya sudah kita coba 3 kali di Zoom, nggak bisa di YouTube-nya barangkali sudah Bisa ya. Iya. Silakan Mas Heru, nanti takut COVID itu. Mas Heru ingin menambahkan bahan-bahan lain juga dipersilakan. Ya, Ya. Selamat sore Mas. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi sebenarnya video tadi yang ditampilkan itu sebenarnya cuplikan dari penyelenggaraan Festival Payung Indonesia yang terakhir kemarin di Candi Prambanan. Jadi ini sebuah festival dalam rangka untuk melestarikan payung tradisi kita, di mana memang payung tradisi kita itu pada beberapa tahun ini atau 10 tahun kemarin itu memang mengalami kepunahan kalau segera kita tidak lestarikan. Kebetulan memang di Indonesia ini sebenarnya hampir setiap kota, setiap desa itu punya banyak festival ya. Artinya Indonesia itu negara 1000 festival karena memang dan rata-rata memang festival-festival Indonesia itu kebanyakan dilaksanakan di ruang-ruang publik ya. Misalnya di lapangan, di pantai, di sawah, di taman kota, di gedung-gedung yang sifatnya terbuka dan sebagainya. Dan ini memang ada sepanjang tahun tuh kalau kita bisa lihat sebenarnya festival Indonesia itu bisa ribuan festival. Dan saya mencoba selama ini memilih jalan sebuah festival yang mencoba untuk mengangkat warisan budaya kita yang tidak yang kurang terurus lah kira-kira begitu ya. Kalau misalnya gamelan, terus juga batik, keris itu sudah banyak yang mengurus
juga ada banyak festival yang menyelenggarakan. Tapi saya lihat 7 tahun terakhir kemarin memang payung tradisi kita itu memang belum banyak yang memperhatikan ya. Sedangkan kalau kita lihat payung tradisi kita juga salah satu warisan budaya kita. Warisan budaya kita yang sama dengan keris, sama dengan batik dan sebagainya. Tapi juga kondisinya juga memprihatinkan pada 7 tahun terakhir kemarin ya. Kalau kita lihat desa-desa payung di Indonesia juga semakin lama semakin tidak ada. Misalnya di Klaten, di Malang, di Tasikmalaya, di Banyumas, di Sawah Lunto, dan di beberapa daerah di Sumatera juga kondisinya memang semakin lama semakin hilang para pengrajin payung kita. Melihat itu semuanya memang saya dan teman-teman berinisiatif bagaimana kalau payung tradisi kita itu juga kita bisa lestarikan melalui sebuah festival. Karena kalau melalui sebuah festival, harapan saya memang paling tidak kita bisa, festival itu bisa mempertemukan antara para pengrajin payung tradisi yang masih ada, juga dengan pemerintah misalnya, juga dengan para kreator-kreator yang lainnya, selain payung yang bisa bertemu dalam sebuah festival. Itu sebenarnya sudah saya mulai pada tahun 2014 di Kota Solo, dan saat itu saya pilih di sebuah taman kota namanya Taman Balikambang Kota Solo. Itu sebuah taman yang bersejarah sekali, dan itu saya selenggarakan di sana. Saya selenggarakan sebuah festival di sana, dan kita lihat memang konsep festivalnya memang sebuah festival di sebuah taman ya. Jadi sebuah ruang publik. Jadi memang ini bukan sebuah festival yang eksklusif, tapi sebuah festival bisa saya katakan ini sebuah semacam pesta, atau saya bisa katakan ini sebagai sebuah perayaan masyarakat gitu. Jadi ini sebuah ruang terbuka, sebuah semacam kegiatan yang terbuka untuk masyarakat untuk bisa bersama-sama merayakan payung tradisi kita melalui sebuah festival. Jadi memang jadi pengrajin, juga seniman, juga para UKM, penggiat-penggiat UKM kuliner, dan juga para penggiat-penggiat kesenian lain bisa hadir di dalam festival itu. Dan itu saya pikir memang pada saat itu saya merasakan bahwa sebenarnya festival itu sebenarnya punya peran penting dalam pelestarian sebuah warisan budaya, khususnya pada saat itu kan payung. Jadi pada saat itu memang payung tradisi kita, beberapa pengrajin-pengrajin kita di Klaten, Jawa Tengah, itu pada saat 7 tahun yang lalu memang kalau kita tidak segerakan untuk kita perhatikan, rasa-rasanya desa payung kemudian itu di Njuwiring, ada beberapa pengrajin, kalau kita segera nggak perhatikan melalui sebuah festival, itu mungkin bisa dikatakan kesininya mungkin juga akan punah, karena memang pengrajin-pengrajinnya juga sudah mulai tua, sudah mulai sudah tidak produktif lagi. Jadi diperlukan sebuah festival untuk menyemangati kembali mereka, dan juga generasi-generasi mudanya mereka juga bisa terlibat aktif dalam festival itu maupun dalam pelestarian payung tradisi itu. Dan itu memang festival itu memang akhirnya saya selenggarakan sampai 2019. Jadi setiap tahun saya gelar festival itu, dan memang saya selalu menjadikan festival itu menjadi sebuah semacam ruang publik bersama, di mana memang bukan hanya pengrajin payung yang saya undang, tapi juga para seniman tari, seniman musik, juga para kreator-kreator di luar payung itu sendiri. Jadi kita pengen melalui payung tradisi Nusantara ini masyarakat kita bersama-sama bisa menjadikan payung itu menjadi sumber inspirasi maupun kreasi. Jadi 7 tahun terakhir ini saya merasakan bahwa melestarikan payung tradisi tidak cukup hanya melestarikan, tapi harus ada kreasi-kreasi baru sehingga nanti payung tradisi kita bisa berkembang. Dan kalau kita lihat setelah 7 tahun yang lalu, sekarang ini kita lihat seperti beberapa misalnya contohnya di Njuwiring Klaten ya, di sebuah desa Njuwiring Klaten itu sekarang juga mulai tumbuh sekarang. Desa payungnya juga sudah mulai bergairah, karena memang mereka juga terbuka bahwa ternyata memang kalau dulu mereka hanya menjual payung di rumahnya, tapi di desa Njuwiring itu sekarang berkembang, mereka mengembangkan destinasinya, mengembangkan desanya menjadi desa payung yang sesungguhnya. Jadi kalau kita datang di sana, kita bisa menikmati desa payung itu benar-benar
benar-benar utuh ya, dan kita bisa melihat suasana desanya, kita bisa melihat para pengrajinnya bekerja, dan akhirnya kita bisa melihat karya-karya dari para pengrajin itu. Intinya bahwa sebenarnya festival itu harus punya manfaat sebenarnya, punya manfaat bagi masyarakat yang kita harapkan tampil di festival itu, dan itu terasa di Juwiring Klaten dan sekarang sudah cukup berkembang. Di beberapa daerah yang lainnya juga selalu kita undang, dari Tasikmalaya misalnya. Tasikmalaya itu juga salah satu kota payung karena mereka memang secara nyata memang menyatakan bahwa mereka satu kota payung, dan itu juga mengikuti dalam program-program kita. Jadi memang apa yang saya sampaikan ini memang sebenarnya begini. Jadi memang bagaimana festival payung atau festival yang lainnya itu bisa punya sebagai sebuah ruang, mempunyai atau bisa menjadikan sebuah ruang bertemunya teman-teman dari lintas disiplin, lintas profesi bisa bertemu di sana dan bisa menjadikan festival itu bisa punya manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu memang selama 6-7 tahun terakhir ini festival saya, kebetulan saya punya banyak festival, tapi memang 7 tahun terakhir ini memang saya fokuskan di festival payung, karena di situ nanti sebenarnya di festival payung itu sebenarnya banyak kegiatan aktivitas di sana. Ada tari, ada musik, ada fashion, ada workshop, ada sarasian dan sebagainya. Jadi saya satukan di sana dalam tema besar saya, Sepayung Indonesia sebenarnya. Jadi berbeda-beda aktivitas, berbeda-beda profesi, berbeda-beda bidang kesenian, tapi dalam sepayung Indonesia. Dan artinya memang payung di sini menjadi semakin luas cakupannya. Dan selalu saya pilih tempat-tempat yang memang terbuka. Jadi saya tidak memilih gedung pertunjukan, tapi saya selalu memilih tempat ruang publik, misalnya di Taman Kota, terus yang pernah saya adakan di Istana Mangkunegaran, dan terakhir di Candi Prambanan. Ini sebuah sebuah lapangan yang punya latar belakang Candi Prambanan sangat indah sekali dan juga punya nilai sejarah. Jadi festival itu juga punya latar belakang festival itu punya latar belakang sebuah candi yang sangat bersejarah. Harapan kita memang selain melihat festival, sebenarnya kita bisa menikmati keindahan Candi Prambanan. Dan peserta-peserta festival saya melakukan dengan tim melakukan sebuah kuratorial yang tidak terlalu ketat. Jadi memang saya melihat sebenarnya di Indonesia ini kan sebenarnya kan terlalu luas ya. Kalau kita lihat banyak festival-festival di kota-kota besar memang yang sudah kuat gitu memang dengan kuratorial yang sangat ketat gitu ya. Jadi yang tampil di sebuah festival pasti itu yang berkualitas, yang punya artinya memang itu sesuai dengan standar kuratorial yang sangat ketat. Tapi memang di festival payung saya mencoba itu lebih terbuka lagi, karena sebenarnya festival itu saya ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para seniman-seniman yang ada di daerah ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin ada sebuah sanggar tari di Sabang misalnya, itu memang dia baru berdiri, tapi karena saya melihat dia punya potensi untuk berkembang, akhirnya saya undang. Begitu pula ketika saya undang dari Padang Panjang, saya undang dari Sumbawa, saya undang dari Sumba, saya undang dari Lombok, saya undang dari beberapa daerah di Jawa dan sebagainya. Itu rata-rata memang mereka sebuah kelompok atau sanggar atau seniman yang sedang tumbuh. Dan saya memang mencoba memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa menjadikan panggung festival ini menjadi panggung mereka bisa bertemu dengan seniman yang lainnya dari berbagai daerah. Jadi kita mengharapkan mereka bisa bertemu dalam sebuah festival di sebuah panggung yang besar. Mereka bisa saling belajar, mereka bisa saling menguatkan dan kita bisa melihat betapa Indonesia itu sangat beragam sekali. Jadi memang selama ini festival ini didatangi oleh ribuan orang datang dengan seniman dari berbagai daerah, dan mereka menjadi bagian bahwa kita melihat bahwa Indonesia sangat kaya sekali ya, kesenian kita sangat kaya sekali, dan festival payung memang selalu memberikan kesempatan selebar-lebarnya pada kehadiran seniman-seniman muda, seniman dari berbagai daerah, dan juga potensi-potensi yang lainnya. Kemarin ketika kita adakan di Candi Prambanan, kita secara khusus mengundang grup-grup seni dari kecamatan-kecamatan yang ada di
Klaten gitu ya. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya di setiap kecamatan di Kota Klaten itu juga sebenarnya punya potensi-potensi kesenian. Kita juga ingin menumbuhkan mereka juga bisa tampil di sebuah festival biar mereka bisa berkembang lebih baik. Juga ketika saya undang nanti misalnya saya undang dari Kota Ngawi misalnya, itu sebenarnya ada sebuah desa di mana desa itu punya gamelan, dan gamelan itu sekarang anak-anak kecilnya mereka berlatih gamelan. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang istimewa karena di sebuah desa itu lahir sebuah grup gamelan, dan mungkin menjadi menarik di saat sekarang ini kan kita melihat betapa anak-anak muda, anak-anak meninggalkan seni tradisi gamelan, tapi di sebuah desa di Ngawi mereka bisa berlatih, bisa belajar gamelan lagi. Saya melihat itu sebagai suatu keistimewaan mengapa kita undang di Festival Payung untuk mereka bisa memberikan sebuah inspirasi bahwa sebenarnya anak-anak muda, anak-anak di desa-desa maupun di kota itu sebenarnya masih teguh terhadap kesenian tradisi kita. Jadi memang Festival Payung ini memang dengan kuratorial yang sangat terbuka memang memberikan kesempatan pada potensi-potensi atau potensi sanggar-sanggar tari, seniman, maupun juga yang ada di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke untuk bisa menjadikan festival itu menjadi sebuah perayaan kita bersama, kita bisa saling belajar, jadi nanti juga bisa saling meningkatkan kualitas karena memang mungkin yang saya undang mungkin bisa dikatakan masih baru, tapi dengan masuk dalam sebuah festival mereka bisa belajar dengan yang lebih bagus. Tapi kita pengen melihat bahwa festival Payung ini kita melihat sebuah keberagaman kekayaan Indonesia melalui sebuah festival. Itu Mas, sementara Mas. Oke, Mas Heru, pengantar awal nanti kita dalami lagi. Ini saya dapat info dari Mas Admin bisa tayang ulang kembali nih katanya. Ya. Coba kita, silakan. Silakan Mas Dina. Mohon izin share, Admin. Ya, silakan. Udah bisa, Sal? Share screen, Mas. Udah bisa sekarang. Oke. Oke, ya. Oke, sudah ya, cuma 1 menit ya. Ya. Oke, sebelum nanti kita diskusi ringan, tanya jawab atau saling memberikan pandangan. Di tangan Mas Heru itu payung itu menjadi begitu bernyawa itu loh Mas Heru ya. Maksudnya kita cuma sehari-hari taunya payung ya, kalau ada hujan aja ya Mas Hanif ya. Kalau ada hujan ya kita ketemu payung. Payung itu hujan, tidak ada payung dalam kerangka seni atau kebudayaan gitu. Nah, sebelum kita ke sana Mas Heru, barangkali ada pendalaman. Sebenarnya festival sebagai satu perayaan publik, sebagai satu praktik sosial itu sejauh mana sekarang itu ditangkap oleh bangsa kita atau oleh generasi kita itu dan apa saja perayaan publik seperti ini yang berbasis heritage kita gitu ya, yang dikemas ulang lalu ditampilkan ulang dengan infrastruktur digital yang ada maupun dengan tren-tren kekinian yang ada menjadi tetap menarik dan bisa menjadi wahana bagi pendidikan
kebangsaan dan seterusnya. Nah, itu apa saja sebenarnya yang menjadi tantangan, sekaligus gimana sih sebenarnya agar tetap menjadi pilihan yang menarik gitu ya untuk membangun kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan, di luar sekolah, di luar rutinitas dan lain-lain gitu, Mas. Oh ya, terima kasih Mas. Monggo, Jadi Mas. kalau kita lihat sebenarnya Festival Payung Indonesia ini sebenarnya sebuah festival yang dibangun dari semangat kemandirian sebenarnya, semangat gotong royong. Kalau kita lihat sebenarnya Festival Payung yang memasuki tahun ke-7 ini sebenarnya sebuah festival yang skalanya sudah internasional ya, karena memang kita sudah mengundang dari berbagai negara untuk tampil dan juga dari berbagai daerah. Tapi memang uniknya memang ini sebuah festival yang bukan festivalnya pemerintah, tapi ini festival yang saya bersama teman-teman membangunnya ini dari awal. Jadi saya mencoba membangun sebuah festival dari semangat kemandirian dan kegotong royongan. Jadi kalau kita lihat panitia, mungkin sebelum masuk pada pertanyaan tadi bahwa ini festival ini sebenarnya kalau panitianya hanya 5 orang, tapi kita selalu membangun festival ini dari para volunteer. Jadi ada sekitar setiap tahun tuh ada sekitar 100 volunteer dari hampir 100 daerah di Indonesia yang mensupport festival ini. Jadi panitia-panitia ini rata-rata dari para volunteer ini yang secara terbuka kita undang untuk mereka bisa belajar dalam festival ini. Jadi mereka tidak kita bayar, tapi mereka secara sukarela menjadi panitia dari festival itu. Kalau kita lihat seperti tahun kemarin ada 100 volunteer dari 68 daerah di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan sebagainya menjadi panitia dari festival ini. Artinya bahwa sebuah festival ternyata bisa menyatukan kita semuanya dari berbagai daerah untuk mensupport sebuah festival bareng-bareng gitu ya. Jadi memang ini yang menjadi semua menjadi ringan, karena kalau festival ini tidak dengan semangat kegotong royongan rasanya terlalu berat ya, secara biaya itu terlalu berat sekali. Tapi karena ada semangat saya mengambil semangat kegotong royongan ternyata di kita masih ada ya. Artinya ketika saya undang remaja-remaja di Indonesia, saya buka pengumuman bahwa ayo bareng-bareng untuk menjadi panitia dari festival ini, ternyata yang daftar hampir 300-an orang dari berbagai daerah. Dan mereka kita tidak bayar ya. Banyak, dan ya? Itu setelah kita timbang, kita pilih sekitar 100 orang dari 68 daerah. Dan mereka biaya sendiri, kita hanya menanggung konsumsi saja. Mereka biaya sendiri, mereka menginap sendiri dan sebagainya. Artinya bahwa sebenarnya festival itu bisa menyatukan kita semuanya, kita bisa belajar semuanya karena volunteer dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Solo, dari Jogja, dari Sumbawa, dari Mataram, dari Makassar dan dari Bali. Artinya bahwa sebenarnya rasa kemandirian dan rasa ingin saling belajar itu sangat kuat dalam sebuah festival, dan ternyata festival memberikan jalan ke sana ya. Dan itu akhirnya mereka tergabung dalam festival ini. Dan ini saya pikir memang menjadi modal utama kita bahwa sebenarnya semangat kegotong royongan, semangat rasa memberi dan memberi ini masih sangat kuat di masyarakat kita ya, khususnya di remaja-remaja. Saya sangat optimis. Mengapa festival ini selalu bisa berlangsung setiap tahun? Karena memang ada semangat kegotong royongan, ada semangat volunteerisme itu di para remaja-remaja kita. Mereka butuh sebuah ruang untuk bisa saling belajar, bisa saling mengenal dan saling mengenal antar mereka. Karena latar belakang mereka kan macam-macam ya, Mas ya. Jadi justru sebenarnya panitianya anak-anak muda ya? Ya, panitianya mungkin bisa dikatakan 80% anak muda semuanya dan dari berbagai daerah. Saya pengen memang festival ini memang panitianya bukan hanya orang Solo. Orang Solo mungkin hanya 10 orang, tapi 80 orangnya itu dari 68 kota di Indonesia. Karena saya pengen ada sebuah pertemuan sehingga kita bisa saling belajar sebenarnya bagaimana kita bisa belajar pada budaya Bali, pada teman-teman dari Maluku, dan dari berbagai daerah. Kita bisa saling belajar di samping para pesertanya pun dari daerah semuanya. Dan yang menarik mereka mandiri semuanya. Ini yang sesuatu yang luar biasa. Gotong royongan itu ternyata masih ada ya. Mereka jauh-jauh datang dari Maluku, datang ke Prambanan untuk menjadi panitia. Karena dia ahlinya ahlinya dalam bidang masak-memasak, dia pengen menjadi volunteer
bagian konsumsi di acara itu. Jadi artinya memang festival ini sebenarnya memberikan sebuah apa ya Mas ya, sebuah rumah, sebuah ruang bagi kita bersama-sama untuk semakin mencintai Indonesia. Iya, iya, iya. Oke, ini nanti kita rekam juga loh ya tayangan kita ini, dan kita akan tayang ulang di YouTube Megawati Institute nanti. Dan sebelum ke yang lain, ini ada Mas Taufik Razden, beliau budayawan senior kita, Pak Taufik. Barangkali bisa memberikan perspektif gitu ya, Pak Taufik. Halo ya, bisa dengar nggak? Ya, ya, ya Pak Taufik, mangga Pak Taufik. Ini soal perayaan publik ini saya belajar ke Pak Taufik. Halo, ya Mangga bisa. Pak Taufik. Oke. Ya, ya. Bisa kedengeran. Ya, terima kasih. Ya. Saya hanya ingin kasih komentar aja karena saya hampir mengikuti seluruh dari festival payung ini. Kalau saya lihat bisa dikatakan bahwa festival payung ini mungkin festival kontemporer ya. Tapi sekaligus festival tradisi dengan mengambil nilai tradisi yang terbaik di Indonesia sekarang ini. Terbaik dalam arti baik dalam penyelenggaraannya, prinsipnya, temanya, dan perkembangannya. Ini untuk beberapa teman-teman yang belum pernah menyaksikan festival ini ya. Karena bagi apa namanya? Festival itu bukan semata-mata sebuah pertunjukan, tapi satu tindakan budaya yang menyangkut banyak sekali. Tadi Mas Heru sudah membicarakan proses-prosesnya kan. Saya sebenarnya kepingin, bukan saya, tapi kalau saya perhatikan, festival ini bisa menjadi tidak saja model, tapi tempat pembelajaran. Apalagi ketika dipindahkan ke Prambanan itu. Dan payung ini bukan semata-mata sebagai alat bantu sebenarnya, ini dari sudut tema ya. Payung itu sudah menjadi identitas terkuat dari masyarakat tropis. Kalau hujan dia pakai payung, kalau panas juga pakai payung sebenarnya. Jadi dua masa itu, sehingga payung pada masa hujan dan payung pada masa kemarau, itu dua-duanya digunakan. Dan manifestasi payung di Indonesia itu begitu luar biasa kaya. Itu dari sudut tema ya. Tema, makanya kalau kita lihat di candi-candi, itu selalu ada payung. Ada penggambaran tentang payung. Di Candi Prambanan, kemudian di Candi Plausan, itu candi abad ke-8 ya. Itu di situ setiap tindakan itu selalu juga memakai payung. Jadi dari sudut ini sebenarnya Mas Heru itu langsung masuk ke syaraf kesadaran dari peradaban tua Indonesia. Nah, apalagi kemudian yang saya takjub sebenarnya ke festival ini, kemampuannya untuk melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang. Jadi gotong royong itu tidak semata-mata dalam pengertian kita itu kerja bersama atau kerja bakti, tapi kerja bakti dalam pengertian sebenarnya. Dia bekerja bersama-sama, itu yang menggotong, kemudian juga dia dalam rangka bakti. Bakti itu royongnya. Royong itu payung sebenarnya. Jadi gotong royong itu artinya ruyung. Ruyung itu artinya payung. Makanya ada pagar ruyung itu sebenarnya selalu digambarkan dengan konsep itu. Jadi makanya saya mengatakan festival ini betul-betul festival yang paling ini. Saya mungkin sering menyaksikan festival di luar negeri, di dalam, di luar gitu. Tetapi yang dikemas dengan sangat apik, dengan cerdas, dan kemudian dengan melibatkan banyak orang, dan dengan kemandirian yang tinggi, ya ini, festival ini. Bagi saya ini
proses penyelenggaraannya saja itu satu tonggak sebenarnya. Satu tonggak kebudayaan bahwa kita mampu untuk melakukan kerjasama di dalam penyelenggaraan festival. Nah, belum lagi banyak hal-hal lain ya yang dilakukan oleh festival ini. Seperti tadi itu, bahwa festival ini ruang waktu. Dan kebetulan sekarang saya baru ingat, ini baru September. Biasanya tahun lalu ini jadwalnya, saya lupa nih Mas Heru, tanggal berapa? Ini kan 8, 9, 10 biasanya Mas Heru ngambil penyelenggaraan festival payung. Dan saya selalu menjadwalkan, awal September itu selalu saya menjakan waktu, tidak untuk kemana-mana, itu hanya untuk menghadiri festival ini. Jadi teman-teman sekalian, siapapun sebenarnya, kalau bisa hadir, saya nggak tahu kapan yang sekarang ini diselenggarakan, tapi festival ini betul-betul cara yang paling ringkas untuk menikmati, untuk mengalami keindonesiaan itu dengan segera, tanpa perlu ada jargon-jargon, tanpa perlu ada ceramah. Itu semuanya terpancar di sana. Hanya mungkin saya akan mengkoreksi sedikit, Mas Heru tadi, yang Sumbawa belum pernah ikut, yang Sumba ikut, saya kira ya. Memang orang Jawa nggak bisa membedakan antara Sumbawa dengan Sumba biasanya. Sumba itu yang paling ujung, itu yang selalu mereka aktif untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sumba saya kira itu yang sedikit NTT. komentar saya. Sumba itu NTT. Kalau Sumbawa, setahu saya masih belum. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin Mas Heru coba langsung, barangkali ada yang bisa ditanggapi lagi sebentar. Dari Pak Taufik. Ya, tadi memang Pak Taufik kostumnya. Mas. Ya, terima kasih. Jadi memang merasakan ini memang gerakan melakukan festival ini memang sebuah gerakan sebenarnya lebih ini, artinya kalau hari hanya itu kan sebenarnya hanya 3 hari ya, tapi sebenarnya festival ini kan diproses selama hampir 1 tahun untuk kita bisa berjalan-jalan dulu, kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di berbagai daerah untuk bisa mengikuti festival ini. Jadi memang festival ini bukan festival yang kaya, yang mempunyai uang untuk bisa mengundang datang ke festival ini. Jadi bisa dikatakan memang semua yang datang di festival ini mereka membiayai sendiri semuanya. Kita lihat misalnya kemarin yang dari Bengkulu, dari Lampung, dari Jakarta, dari Bandung, dari Yogyakarta, dari Sumba Timur, dari Bali dan sebagainya, itu mereka membiayai sendiri untuk datang di festival ini. Karena memang kita tidak punya dana untuk mendatangkan mereka. Kita hanya mempunyai sebuah peristiwa, sebuah panggung, sebuah ruang untuk mereka bisa mempresentasikan festival, mempresentasikan karya ini, dan mereka bisa saling bertemu, berjejaring dengan teman-teman yang lainnya. Sebenarnya mengapa akhirnya kita juga selain kita undang dari berbagai daerah, kita memang sejak 4 tahun lalu kita sudah mencoba untuk bagaimana festival itu punya semacam sister festival, punya saudara dengan, kemudian kalau kita melihat kalau di Asia Tenggara ini salah satu negara atau salah satu negara yang kuat itu tentang payung ya Thailand, itu salah satu contoh. Karena memang di Thailand itu, di Chiang Mai itu salah satu, mereka sudah punya festival yang usianya itu sudah hampir 40 tahun, Mas. Ini luar biasa, sebuah festival yang dikerjakan oleh masyarakat dan hadir di sepanjang jalan sekitar 1 kilometer. Mereka melaksanakan festival itu, jadi itu sudah menjadi tradisi festival yang benar-benar itu ditunggu dan mensejahterakan masyarakat di desa di Pusang sana. Dan menariknya memang mengapa payung di sana bisa hidup dan bisa digunakan setiap hari, karena memang mereka tidak memperbolehkan payung pabrikan, payung dari luar mereka untuk digunakan. Jadi benar-benar pemerintah di Chiang Mai sana memberikan sebuah penghormatan terhadap para pengrajin, sehingga masyarakat sana harus menggunakan payung tradisi yang mereka gunakan. Jadi artinya bahwa dengan penggunaan payung tradisi untuk kehidupan sehari-hari mereka, pengrajin rumah ya. Ya, artinya jadi hidup, payung tradisi mereka hidup di masyarakat di
di desa di Chiang Mai sana. Dan itu sebenarnya sangat menginspirasi kita bahwa mestinya ke depan memang Indonesia juga harus pemerintah harus lebih memperhatikan pada para pengrajin payung tradisi kita, baik itu di Tasikmalaya, di Malang, di Banyumas, di Sawah Lunto, di Klaten dan sebagainya. Ini sebenarnya salah satu desa maupun pengrajin yang mestinya mendapatkan perhatian melalui sebuah, ya saya nggak tahu ya, artinya kalau di Chiang Mai sana memang pemerintah sana melarang penggunaan payung pabrikan ya. Itu sebuah sikap yang sangat jelas, artinya ya mereka menggunakan payung tradisi mereka menjadi fungsi menjadi bagian dalam kegunaan mereka gitu. Jadi ini yang menjadi penting. Jadi mereka membuat peraturan yang menghidupkan payung tradisi mereka dan itu akhirnya mensejahterakan para pengrajinnya. Nah ini kita memang mengapa kita akhirnya bersistem festival dengan mereka, karena kita pengen ini menjadi kita bisa saling belajar nanti. Kemarin selama 3 tahun terakhir ini kita mengundang para ahli-ahli bambu dari sana untuk bagaimana para pengrajin Indonesia juga bisa meningkatkan kualitas dalam pembuatan payung tradisi kita. Tapi rata-rata memang sebenarnya di berbagai negara di Asia ya, kalau kita lihat di Indonesia, di Thailand, Jepang, Cina, Kamboja, Vietnam itu mereka punya tradisi payung masing-masing dan punya kekasan masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, tapi mereka punya kekasan masing-masing. Kita sedang mudah-mudahan tahun depan kita sedang merancang namanya Sepayung ASEAN, karena tahun depan kita memang mengundang 10 negara. Jadi payung tradisi ini menjadi dialog budaya sebenarnya antar negara-negara di ASEAN. Jadi melalui payung kita bisa berdialog dengan 10 negara ini. 10 negara yang punya tradisi payung juga. Ini menjadi sangat penting dan mudah-mudahan sebenarnya tahun ini tema ini akan kita naikkan, tapi karena sedang mengalami masa pandemi kita undur tahun depan, di bulan September tahun depan tema tentang Sepayung ASEAN ini akan kita angkat. Artinya payung bisa menjadi sarana dialog negara-negara di ASEAN. Oke, baik Mas Heru. Ditahan dulu. Barangkali ada teman-teman yang lain pemerhati budaya. Ini pemerhati semua, ini pemerhati politik, ekonomi, budaya. Ini ada Mas Nanda, ada Mas Hanif, ini Mas Ali, KPUD. Ini monggo, jangan ngomongin pemilu terus. Itu ada Ibu Retno itu Bang yang mau bertanya. Ada Ibu Retno, ini aktif penggiat kebaya ini, Mas Heru nih. Komunitas kebaya ini, monggo silakan turun rembuk gitu ya. Kita festival ini saya kira ya bisa festival kebaya nanti begitu ya, festival kopi atau apa gitu misalnya. Payung yang tadinya menurut kita itu sangat kurang maknanya, atau bagi saya sendiri kurang makna, ternyata punya filosofi yang dahsyat. Monggo, silakan. Siapa yang selamat sore semuanya. Terima matur nuwun pertama-tama buat Mas Marbawi ya. Saya mendadak dikasih tahu untuk bergabung nih di virtual meeting sore ini gitu. Selamat sore Mas Heru, Mas Taufik, Mas Hanif, Mas Ali, Kusnandang, Faisal, sama Mas Ali Amin. Saya kebetulan mencoba untuk berawal dari concern saya mengenai kok makin kesini makin sedikit yang mengenal baju daerahnya sendiri gitu kan. Terus makin banyak yang berkerudung yang nggak apa-apa juga, makin banyak yang pakai jeans juga gitu kan. Aneka ragam lah. Akhirnya saya berkesimpulan makin kesini makin berkurang yang namanya perempuan berkebaya. Akhirnya mulai tahun lalu saya mulai untuk melakukan sesuatu lah untuk budaya dengan cara sederhana, yaitu berkebaya. Biasanya sih tiap Selasa gitu, tapi nggak selalu tiap Selasa. Nah, kebetulan saya bergabung juga di komunitas namanya Perempuan Bersanggul Nusantara. Mungkin pernah dengar ya Mas Heru atau Mas Taufik. Ya, di situ ada Mas Riz, ada Mbak Tasya. Kebetulan yang aktif itu
Mas Riz sama Mbak Tasya gitu. Nah, kebetulan sekali baru-baru ini sebelum Agustus itu kami membuat satu payung. Payung juga ada payung dan kipas gitu. Payungnya ini nih Mas. Nah, saya kebetulan pilih warna hijau. Unik ini kalau nggak salah buatan dari Jogja. Jadi di dalamnya itu kelihatan nggak ya? Ini dalamnya kayak ada rajutan benang wool ya. Jadi kelihatan ini bukan pabrikan, tapi ini adalah buatan tangan. Pesannya pun sekitar 2 bulan gitu. Nah, setelah masing-masing sesuai pesanan menerima, ya kami foto satu-satu lah, ditampilkan bahwa tidak hanya kebaya dengan menggunakan payung akan lebih mempercantik, dengan harapan makin banyak perempuan tertarik untuk berkebaya begitu. Nah, harapan saya sih nanti seandainya akan ada festival tersebut, saya bisa sounding lah dengan teman-teman di komunitas untuk bisa bergabung. Nggak tahu nanti bentuk partisipasinya seperti apa, cuman dari pertemuan hari ini harusnya nih yang datang atau yang bergabung lebih banyak perempuan-perempuan yang berkebaya di virtual meeting ini. Tapi ternyata semuanya bapak-bapak, saya juga bingung. Itu sih gitu. Itu dulu deh Mas, saya sekedar inisial dulu. Bu Retno datang, kalau enggak Mas Hanif nggak bisa senyum. Ya monggo, sebelum monggo lanjut. Yang lain ada? Ini harus ngomong semua ini. Bang Marbawi. Ya. Saya kenalkan Pak Ali Saifa, ini sohib lama, saya nggak pernah ketemu nih, jarang ini. KPUD nih. Monggo Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami banggakan, Bang Marbawi ini senior saya. Dulu sejak kuliah saya belajar sama beliau. Pulang pergi dari Bekasi ke Depok. Mas Heru Mataya, Mas Taufik, Bu Retno, serta rekan-rekan yang lainnya. Mudah-mudahan kabarnya baik dan sehat. Amin. Menyimak apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Heru Mataya, tentu sangat menarik sekali, Mas. Saya sangat mengapresiasi, ternyata kalau di kampus-kampus itu berkembang saat ini itu adalah era post-truth, era disruption, yang kita disuguhi informasi yang aneh-aneh melalui medsos, internet. Tetapi Mas Heru Mataya ini dan rekan-rekan mampu keluar dari gelombang besar itu dan memberikan suguhan yang sangat menarik menurut saya nih. Menarik dari sisi kontennya, kebudayaan, tetapi juga mengandung unsur-unsur edukatif. Ini tentu baik sekali, Mas. Saya sangat berharap Mas Heru Mataya mampu terus sehat dan menghasilkan festival-festival terbaik selanjutnya, Mas. Tadi sepintas melihat video yang ditampilkan itu keren banget, Mas. Terutama bagi kami nih di daerah satelit atau daerah perbatasan Jakarta yang memang sehari-harinya lebih kental disuguhi aktivitas ekonomi, perdagangan maupun industri. Jadi butuh juga informasi penyeimbang, suguhan-suguhan penyeimbang untuk kita yang sifatnya konten-konten kebudayaan itu. Itu saja Bang Marbawi, intinya sangat mengapresiasi atas apa yang digagas dan menjadi ijtihad daripada Mas Heru Mataya dan rekan-rekannya. Itu saja Mas Marbawi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak MUI aja pakai ijtihad. Yang lain masih ada? Masih ada? Mas Hanif? Ini beliau ini aktivis desa, Mas Heru. Mas Hanif ini. Aktivis desa tapi di kota tempatnya. Siap. Ya, silakan. Ya. Terima kasih kepada
Kakanda sekaligus ya mentor saya dan mengingatkan saya terus, Kakanda Marbawi, dan juga para aktivis budaya yang luar biasa. Tanpa adanya mereka, budaya kita mungkin hingga saat ini tidak bisa bertahan dan tidak bisa survive. Dan saya bersyukur banget hadir di forum ini. Ternyata memang secara saya bertugas di Kementerian Desa, dan memang bisa dibilang ya aktivis desa ya, yang mencoba mengawal dari sisi regulasi dan dari sisi beberapa program. Dan alhamdulillah ada beberapa yang cukup menurut saya cukup inline gitu. Cukup inline-nya adalah di satu sisi kita mengurusi 74.000 desa, dan ternyata beberapa budaya-budaya itu basisnya adalah desa. Dan itu sudah mulai dijalin, mulai dibina oleh Pak Heru, Bu Retno, bahkan Pak Taufik Razan, dan teman-teman di forum ini. Kalau dari sisi saya, kebetulan saya bertugas di Kementerian Desa, dana desa itu memang ada slot untuk membolehkan menjaga budaya-budaya yang memang sudah ada untuk dikembangkan. Yang bikin saya agak wow itu adalah ketika 2017 itu di Desa Bantul, di daerah Bantul, Desa Panggung Harjo itu, di sana ada desa namanya Desa Menan. Jadi menan-menan zaman dulu itu dibuat melalui tangan desanya. Dan yang cukup uniknya, desa itu menjadi tuan rumah dalam acara nasional yaitu Rembuk Desa. Yang bikin lucu lagi, bukan lucu, bikin saya kaget itu adalah ketika tepuk tangannya itu diganti dengan kitiran. Jadi bayangkan umur 50, 40, 60, ketika tepuk tangan diganti kitiran. Yang ada mereka tidak mau berhenti. Jadi membangkitkan kitiran itu gimana kitiran tuh? Kitiran itu ya yang begini bunyi loh. Kan enggak? Yang begini krek bunyi. Krek gitu. Nah, itu kan mainan zaman dahulu. Dan ketika tepuk tangan diganti dengan kitiran, membangkitkan nostalgianya mereka. Lucunya mereka tidak mau berhenti gitu, malah terus dimainin. Wah, luar biasa sekali. Ternyata memang perlu memang event yang besar yang melibatkan banyak hal sehingga akan membangkitkan banyak hal. Salah satunya adalah memori, nostalgianya, dan juga peran-peran yang bisa mengundang orang-orang untuk melihat dan bisa membeli hasil karyanya itu luar biasa bagi saya. Dan itu ternyata di dalam dana desa yang dislotkan lewat APBN itu ada slotnya. Tinggal bagaimana memperjuangkannya supaya bisa menjadikan itu tetap lestari dan bisa dijadikan pendidikan anak-anak sekarang yang di desa itu tetap mengenal budayanya agar tidak hilang. Dan saya lihat, ini ada inland gitu. Yang satu ada pegiatnya, yang satu lokasinya di desa, dan festivalnya juga sudah disediakan, tinggal merangkai membuat sebuah jaringan menjadi sebuah festival yang besar, dan itu sudah dulu dibuktikan. Dan lucunya itu kitirannya tidak mau berhenti. mungkin itu bisa menjadi pemikiran kita dan bisa menjadi semangat kita. Dan saya salut dengan Mas Heru dan Bu Retno, juga para pegiat-pegiat budaya. Tanpa mereka kita nggak akan bisa bertahan melawan gerusan-gerusan zaman. Mungkin itu saja, Kanda. Terima kasih. Oke, Mas Hanif, atur thank you. Ini ada hadir Prof. Ali Amin, Dr. Ali Amin. Beliau ini dosen di IAIN Manado yang concern terhadap isu-isu dialog antar agama dan antar budaya tentu saja. Lepaskan dua hal itu. Barangkali monggo Pak Dr. Ali Amin. Ya, terima kasih Pak Mas Marbawi. Kedengaran ini? Wah, jelas. Terima kasih. Ini ada kesempatan bertemu dengan teman saya sekaligus juga mentor saya ini, Pak Marbawi.
juga teman-teman yang lain, budayawan dan praktisi budaya yang saya pikir sangat luar biasa menggerakkan praktek-praktek atau praktek-praktek budaya, festival-festival budaya di Indonesia. Saya tertarik join grup ini karena ya di masa COVID kok ada pembicaraan tentang festival, di mana biasanya festival itu kan berkumpul, bertemu, mendekat ya. Sementara COVID ini kan menjauh, berjarak. Jadi saya melihat, wah ini kok aneh ini yang dibicarakan. Apakah maksudnya mau menentang arus atau bagaimana? Nah ini awalnya pertanyaan saya, tapi kemudian saya pikir ini penting saya ikuti juga karena saya suka dengan ya bukan sekedar suka ya, tapi juga menikmati kegiatan-kegiatan budaya, festival, kemudian juga berkumpul-kumpul. Nah ini saya sebenarnya ya ingin mendorong juga karena kayaknya di sini nanti juga pasti banyak aktivis budaya ya. Jadi saya sebagai saya hanya ya pembelajar lah karena dosen kan nggak begitu amat lah ya dalam kegiatan praktek festival atau budaya di masyarakat. Tetapi yang saya ingat itu misalnya itu dari kiai saya misalnya ya, dulu sering mengatakan bahwa kenapa di pesantren itu sering sekali diadakan festival-festival. Ada lomba lagu, lomba pop song, lomba drama, lomba kesenian, lomba olahraga. Itu sebenarnya sama dengan festival-festival atau kegiatan-kegiatan budaya di luar asrama yang sebenarnya untuk menumbuhkan soliditas anggota di asrama atau di pesantren atau di sekolah. Nah saya jadi ingat dulu geger Lady Gaga di Indonesia ya. Jadi waktu mau diadakan konser Lady Gaga di Indonesia, kemudian sebagian masyarakat menentang dengan alasan ya pornografi kayak setelah seksi kayak mengumbar aurat kayak macam-macam. Nah ini hanya kebanyakan masyarakat melihat pada satu sisi, sementara tidak melihat sisi lain pentingnya festival, pentingnya ritual-ritual budaya yang sebenarnya itu menghidupkan masyarakat, etosnya, soliditasnya. Bagaimana seandainya Lady Gaga itu jadi di Indonesia itu sebenarnya bukan hanya masalah Lady Gaga itu pantas atau tidak, tetapi lebih bagaimana sebuah bangsa bisa bekerja sama, bisa membuat kerja bersama-sama, kolaborasi, dan kolaborasi ini kan menuntut soliditas, menuntut kerjasama yang itu tidak bisa kalau tidak dibiasakan. Nah, fungsi-fungsi dari festival, dari ritual, dari kompetisi, dari kegiatan-kegiatan budaya itu yang paling penting menurut saya itu adalah membiasakan orang bekerja sama. Dari yang paling hulu sampai hilir itu bekerja sama, membangun soliditas sehingga terbiasa. Coba kalau kita nggak terbiasa untuk bertemu, membangun panggung bersama-sama, kemudian makan bersama-sama, bekerja sama-sama, itu susah membangun budaya untuk bekerja sama, membangun festival bersama-sama. Maka biasanya festival apapun, ritual apapun itu pertama-pertama selalu berawal dari pertemuan-pertemuan orang-orang tertentu yang kemudian terus bertemu, terus bekerja sama, yang akhirnya bisa melahirkan kerja-kerja yang lebih lebih besar.
Nah, itu tadi saya metafora Lady Gaga konser di Indonesia itu sebenarnya dilihat jangan hanya pada bahwa dia itu berbeda dari nilai-nilai orang Indonesia, tapi lebih pada kebiasaan orang Indonesia bisa bekerja sama melahirkan satu tontonan yang luar biasa. Karena tontonan itu tidak hanya dilihat tontonannya saja, tapi di luar itu kan ada ekonomi yang bekerja, ada resource yang bekerja, ada kolaborasi orang yang kalau tidak terbiasa bekerja secara kolaboratif dan profesional itu susah. Coba bagaimana orang Cina itu bekerja luar biasa membuat itu karena terbiasa dengan kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja bersama-sama yang akhirnya menghasilkan misalkan ya mungkin penanganan COVID yang luar biasa, yang kan mungkin itu juga dari kebiasaan dari kebersamaan itu. Nah, festival itu fungsinya menurut saya ya yang saya pelajari dari teori-teori komunitas, dari ritual itu antara lain itu tidak melihat sekedar performance di muka, tetapi kerja di luar itu yang sebenarnya pembiasaan dari kerja bersama yang itu kalau kita bisa solid itu menunjukkan bangsa kita yang solid, bangsa kita yang bisa bekerja sama. Mungkin itu saja keinginan saya yang ingin saya sampaikan untuk forum yang luar biasa saya kira ini. Terima kasih Mas Marbawi. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Gitu ya. Memang jangan Prof lah. Amin kan gitu ya. Amin. Ya, memang perayaan atau festival itu kan satu kegembiraan gitu loh ya, satu kegembiraan. Nah, kegembiraan ini harus dirasakan secara maksimum gitu ya. Kita happy, kita segala macam gitu. Nah, bagaimana kemudian kegembiraan itu diwujudkan secara bersama-sama gitu. Dan itu sebenarnya secara tidak sadar menjadi instrumen edukasi tadi itu yang disampaikan. Nah, saya kira monggo Mas Heru ya menanggapi barangkali ada apa saja lagi yang bisa digali dari tema kita kali ini. Terima kasih atas banyak masukannya ya. Saya pikir memperkaya kita semuanya. Dan tadi dengan Mbak Retno tadi sebenarnya komunitas berkebaya itu kemarin sebenarnya tahun lalu juga sudah gabung kemarin komunitas berkebaya dari Yogyakarta ya. Mereka juga sangat aktif sekali dan mereka menjadikan selain berkebaya mereka menggunakan payung tradisi kita. Jadi semakin Indonesia lah gitu ya. Rasa cintanya semakin kuat di sana. Dan tadi Mas Marbawi tadi sebenarnya apa yang saya rasakan pengalaman saya artinya begini. Jadi festival itu ternyata memang seperti festival payung yang saya lakukan atau mungkin festival yang lainnya. Ketika kita mengundang teman-teman lain dari berbagai daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mereka berkumpul semua di situ, terus membangun sebuah festival bersemangat kemandirian dan rasa kegotong royongan, dan kita melihat sebuah kesenian dari berbagai daerah dengan segala karya-karyanya, baik itu tari, musik, itu tiba-tiba kita merasakan rasa kecintaan pada Indonesia itu semakin kuat. Kita bisa melihat ternyata Indonesia itu sebuah negara yang sangat kaya sekali dan rasa kegotong royongnya juga sangat tinggi. Jadi kalau kita melihat banyak konflik di TV, saya pikir kadang-kadang itu menjadi sesuatu bagian yang lain. Tapi ketika kita melihat praktek festival di sana, kita bisa saling bertemu di sana, kita merasakan bahwa sebenarnya kita masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu kalau berkumpul bersama-sama, kita merasa tiba-tiba bahwa melalui sebuah festival rasa kecintaan itu selalu hadir dan semakin kuat gitu. Dan saya yakin bahwa festival ini bisa menjadi sarana untuk lebih mencintai Indonesia. Itu aja Mas Marbawi. Mas Heru, barangkali dalam situasi era digital ini gimana Mas? Nanti kira-kira ada bayangan seperti apa ini kita bikin festival itu? Apakah model tadi yang Salihara itu relatif efektif? Dan pengertian maksud saya begini, apakah festival yang tadi kalau di luar ruang itu kan terasa ya gagah, gegap gempita, gemerlap, kita tuh merasa exciting gitu ya.
stres pun bisa hilang begitu. Tapi kalau di depan laptop atau depan HP nih Mas Ali, kegembiraannya itu saya susah juga mengukur. Ya, iya, nah, kita ini gimana nih ke depannya nih Mas Heru? Jadi kita menghadapi adaptasinya itu. Ya, kita menghadapi itu Mas. Dalam tahun ini ya, tahun 2020 ini hampir semua festival kan memang ditunda semuanya ya, yang live ya. Artinya memang ada beberapa festival yang memang masih dilaksanakan tapi secara virtual dan dengan penonton yang terbatas. Jadi memang sebenarnya memang mengapa festival ini juga harus dilakukan, karena memang kita sebenarnya festival ini seperti memberikan harapan pada para seniman, para pelaku seni untuk selalu berkreatif kan. Artinya memang tidak cukup sebenarnya seniman hanya diberi semacam bantuan langsung tunai dan sebagainya, tapi sebenarnya ketika mereka ditantang untuk berkarya, biarpun itu hanya ditampilkan dalam virtual, itu membangun sebuah harapan untuk terus bangkit ya, karena memang tidak saatnya untuk mengeluh, tapi saatnya untuk berkarya. Dan ini sebenarnya seperti ini nanti tanggal ini besok ada namanya Dieng Cultural Festival. Itu nanti di Dieng itu juga akan dilaksanakan. Nanti mereka mengadakan secara virtual. Besok, juga, besok ya? Ya, besok, tanggal 17 dan 18. Itu mereka 5 gunung itu ya? Ya, Dieng, di Dieng, di Wonosobo ya. Mereka mengadakan secara virtual, tapi dengan penonton yang terbatas juga. Mungkin penontonnya hanya 100 orang gitu, untuk penonton itu. Jadi memang segala langkah memang dicari ya, biar terus berkelanjutan ya. Festival Payung sendiri juga akan kita laksanakan pada bulan Desember, nanti tanggal 4, 5, 6 Desember di Candi Prambanan. Saya memang pengen melaksanakan ini karena saya pengen merasakan, mengalami bagaimana membuat festival di masa pandemi ini. Karena pasti ada pengalaman baru, ada cara baru yang harapan kita ini menjadi pengalaman penting bagi kita. Bagaimana kalau dulu kita mengumpulkan sebanyak mungkin orang, tapi sekarang kita harus membatasi orang. Kita harus sekarang, dulu orang datang beramai-ramai, tapi sekarang kita harus mendaftar dulu siapa yang akan nonton. Terus juga harus terdaftar semuanya. Terus juga menjaga jarak. Kalau dulu kita rasa-rasanya semua harus berkumpul menjadi satu, sekarang harus mengatur jarak. Ini saya pikir sesuatu pengalaman-pengalaman yang harus kita alami sehingga nantinya kita bisa beradaptasi. Tema kita kan sebenarnya ini. Jadi tema kita tentang ini kecepatan kita beradaptasi di masa pandemi ini. Jadi ini juga penting karena kita juga pengen mengundang para pengrajin, para seniman untuk terus berkarya, membangun harapan-harapan mereka untuk bisa ditampilkan baik itu secara virtual maupun secara langsung dengan tetap protokol kesehatan. Jadi kita tetap melakukan protokol kesehatan, tapi tetap kita pengen para seniman, budayawan, para pengrajin bisa terus berkarya di masa pandemi ini. Jadi memang itu salah satu jalan untuk mereka membangun harapan-harapan mereka untuk terus berkarya gitu, Mas. Oke, Mas Heru. Ada lagi yang ingin menanggapi atau Mas Taufik? Tidak ada. Oke, saya ini Mas Heru ya. Saya tuh memaknai ini sebagai perayaan publik yang tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mas Heru, beberapa pengalaman-pengalaman baru dalam membentuk identitas maupun dalam membentuk daya vital kolaborasi antara anak bangsa dan seterusnya. Nah, terakhir nanti sebelum kita tutup ya, kalau tidak ada komen yang lain, apa masih ada komen yang lain atau Mbak Retno atau masih mau komen atau bagaimana nanti sebelum ditutup? Iya, boleh. Mas Heru. Ya, Mas Heru, nanti kalau ada festival, entah festival dalam skala nasional atau skala lokal, mungkin dari PBN bisa diundang, Mas. Oh, Mas Herunya pergi nih. Loh? Oh iya, Mas Heru. Mental ini kayaknya. Mental. Mungkin bisa disampaikan saja, Mas Marbawi. Satu, kita diundang. Yang kedua, bahwa kita semua sebetulnya komunitas ini adalah aktif. Jadi kita ada kegiatan, bisa dikatakan 2 mingguan, berbagai macam kegiatan. Yang tempo hari itu beberapa waktu yang lalu ada pengenalan UIS ya, UIS Karo, kemudian ada juga batik,
di 2 minggu atau mungkin 3 minggu ke depan saya sendiri mau presentasi mengenai cara membuat kebaya sebetulnya. Jadi kita juga aktif tidak hanya sekedar foto-foto berkebaya atau berpayung, tapi juga sebetulnya kita memperkaya keterampilan diri sendiri dan juga untuk melakukan satu tindakan budaya lah meskipun dalam tindakan kecil gitu. Itu aja sih Mas Marbawi dan teman-teman ya. Ya. Wah, Mas Heru mental ini kayaknya ini. Nggak ada ini anunya, apa partisipannya ini. Oke, Mas Taufik masih di sini, Mas Taufik? Mas Heru gabung lagi kayaknya. Halo. Oh iya. Mas Heru terputus ya tadi. Ya terputus anu. Ya, coba ulangi sedikit Mbak Retno. Ya, Mas Heru, nun sewu, karena kami komunitasnya juga cukup banyak anggotanya, dan kalau nggak salah PBN ini ada di 38 atau beberapa cabang ya, beberapa provinsi itu, hampir semua provinsi gitu. Jadi mungkin kita bisa diundang kalau mengadakan kegiatan festival ini, Mas, gitu. Festival payung ya, gitu. Ya. Yang kedua juga memang komunitas ini bukan sekedar ajang foto-foto berkebaya cantik aja, nggak itu juga Mas. Jadi kami saling memperkenalkan budaya juga. Tadi sudah saya sampaikan, kita adakan kegiatan virtual meeting. Tempo hari ada memperkenalkan Wiskaro atau kain karo, kemudian ada yang mengenai keseni apa ya kemarin ya, apa namanya, batik gitu kan, cara memakai kain dan seterusnya. Nah, ini ke depan juga saya mau presentasi mengenai membuat kebaya kutu baru sebetulnya. Jadi kami juga aktif, jadi rasanya sih mudah-mudahan juga kita akan menyambut dengan antusias kalau memang kami diajak untuk berpartisipasi di kegiatan festivalnya Mas Heru dan teman-teman. Itu Mas. Jangan mental lagi Mas. Oke, kita akan kita akhiri, monggo. Tapi sebelum kita ini, silakan Mas Heru untuk kasih apa ya terakhir gitu ya, apa yang bisa kita tangkap, karena diskusi setiap Selasa akan kita lanjutkan dengan beragam topik yang relatif ringan, tidak panas-panas ya, tidak panas seperti penusukan dan seterusnya. Itu. Setuju Mas. Ya. Jadi Selasaan, kita punya Selasaan. Monggo, Mas Heru. Ya, terima kasih atas sebenarnya kesempatan yang istimewa, karena memang selama ini memang kesempatan untuk bisa menyampaikan tentang festival memang tidak banyak, tapi melalui forum Megawati Institute ini harapan kita memang kita bisa menyuarakan festival itu menjadi bagian dalam kita lebih mencintai Indonesia melalui keragaman budaya ya. Saya pikir tadi seperti komunitas berkebaya itu menarik karena memang dia juga menjadi bagian dalam gerakan mencintai budaya Nusantara. Dan mudah-mudahan memang kita harapkan memang ruang-ruang publik yang ruang-ruang publik untuk kesenian ini semakin banyak di Indonesia, dan kita bisa melihat betapa sebenarnya acara-acara semacam itu bisa dibangun dari rasa kegotong royongan masyarakat kita, dan itu sudah terbukti melalui banyak festival, khususnya festival payung, sebuah festival yang dibangun dari semangat kegotong royongan dan ujung-ujungnya bahwa kita pengen mencintai Indonesia melalui festival. Itu. Terima kasih Mas Marbawi. Oke, Mas Heru Mataya, tokoh kita, Mas Taufik, Mbak Retno, Mas Hani, Mas Ali Amin, dan Mas Ali dan teman-teman yang lainnya. Mas Faisal ini wong Jogja, ini pemerhati budaya juga. Masih di sini kah? Masih, Bapak. Ini ekonom muda, Mas Faisal. Oke ya, saya kira apa Mas Faisal mau komen? Diam aja sih. Saya menyimak aja, Bang Marbawi. Oke, jadi begini. Terima kasih Mas Heru. Ini sarasehan kita yang pertama, Mas Heru. Sengaja saya mulai dari festival gitu ya. Dan Mas Heru di sini sebagai pemantik pertama. Dan setiap hari Selasa akan kita kita adakan seperti ini, gitu ya. Tidak harus banyak juga, bisa karena kita akan kita rekam ini dan akan ditampilkan di kanal YouTube, di kanal YouTube Megawati itu dan seterusnya gitu.
topik-topiknya silakan kalau teman-teman ada usul untuk Selasa depan, ya. Intinya kita tidak bicara elektoral, nah, gitu. Selasa itu tidak bicara elektoral, gitu ya. Tidak bicara politik parlemen, gitulah. Selasa itu hari kita bisa rehat, ya santai tapi tetap berpikir yang serius untuk Indonesia kita. Nah, begitulah konsepnya. Saya ingin ada tokoh-tokoh kita yang baru, yang inovatif, progresif, fashionable. Maksudnya dia bekerja dengan passion, dia mencintai pekerjaan, dan yang paling penting adalah kasih. Bukan sekedar kerja-kerja aja, Mas Hanif. Kalau kerja-kerja aja ya banyak gitu loh. Harus sampai jadi master dan inspiratif. Nah, silakan Mbak Reno kalau ada usul, Mas Faisal ada usul, Mas Amir ada usul, silakan. Kita akan buat klub merawat Indonesia. Saya tidak gunakan istilah-istilah yang canggih seperti membangun, menjayakan, merawat. Karena kita juga merawat, ya meruat gitu ya, juga meraut. Nah, itu sama tuh. Merawat, meruat, meraut Indonesia kita ini. Bahwa budaya adalah super soft power bangsa kita. Dan itu sudah terbukti berabad-abad. Dengan sebagai super soft power, maka budaya bisa beradaptasi, bisa dialog dengan ideologi, dengan agama, dengan kepentingan ekonomi, dan seterusnya. Dan itulah yang membuat jiwa kita relatif punya daya tahan, imun gitu. Mau diserang dalam ideologisme apapun, imun. Agamaisme apapun, imun kita. Ya, Mas Taufik ya, istilah imun ini saya terinspirasi juga gitu. Imun tapi tidak bebal. Mas Marbawi. Tidak apa? Mas Marbawi. Ya. Biasanya sih kalau kalau diskusinya tentang budaya, saya biasanya berkebaya, biasanya begitu. Saya nggak tahu kalau hari ini ternyata bicaranya mengenai budaya. Ya, tapi oke, ternyata pesertanya bapak-bapak. Kan hari Selasa itu panjenengan ya berkebaya, biar Mas berkebaya. Nggak cepat botaknya kan, bisa lihat kebaya yang. Nah, kalau saya berkebaya, bapak-bapaknya pakai busana daerah juga dong. Ya. Terima kasih. Monggo ada usul. Nanti bisa ekonomi, bisa UMKM, bisa industri kecil, bisa budaya, bisa lingkungan hidup, macam-macam lah. Pokoknya no electoral here. Setiap hari Selasa aja. Gitu, nggak ada election itu hari Selasa. Oke, saya kira itu kita akan kembangkan terus-menerus klub merawat Indonesia ini, klub MI kita ini, semoga menjadi kumpulan orang-orang yang penuh dengan inspirasi. Ya, kita baru mulai, semoga akan terus menggelinding. Terima kasih sekali lagi Mas Heru, matur suwun, waktunya. Ini ngejar waktu Mas Heru nih luar biasa, dadakan, tapi cuma 2-3 hari yang lalu bisa. Mas Taufik, ya, ini senior kita semua, dan teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, shalom, namo buddhaya, om santi santi om, salam Pancasila. Ya, terima kasih.